Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tema mengenai etika publik. Sebelumnya, memperkenalkan nama saya Reyus Suradilma dari peserta Latsar Angkatan ke-12 Puslak Bank Lan KDUD. Baik, apa sih etika publik itu? Sebelum jauh ke sana, kita akan melihat atau saya akan menyampaikan mengenai pengertiannya dulu. Yang pertama tentang etika. Apa sih etika itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial, kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dihadapi masyarakat. Menurut Sumaryono, etika itu studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia dalam perbuatannya. Apa sih kode etik? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Jadi kita pernah dengar ada kode etik profesi, kode etik jabatan tertentu. Selanjutnya, apa sih kode etik profesi? Untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Jadi, sebuah profesi menuntut adanya kode etik dan nantinya sebuah profesi itu tidak keluar dari rel dalam mungkin salah satunya pelayanan publik seperti itu, atau dalam berhubungan dengan orang lain seperti itu. Nah, kita sebagai ASN memiliki setidaknya 12 kode etik di dalam undang-undang. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Baik, selanjutnya yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang sembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang sepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nah, teman-teman sekalian, setidaknya ada 12 tadi mengenai kode etik ASN. Baik, selanjutnya kemarin diberi tugas oleh Pak Abdi untuk diskusi kelompok, dan kami mendapatkan tema mengenai korupsi. ASN ternyata banyak sekali kasus korupsi, dan jika berita korupsi ini mencuat di koran atau di TV, jika itu dilakukan oleh seorang ASN atau pejabat publik, maka itu menjadi headline. Kenapa sih? Karena ASN mempunyai sebuah profesi yang di mata masyarakat dinilai lebih tinggi, yang dinilai lebih tahu aturan. Ya, sebagai pelayan publik, makanya kita menjadi sorotan bagi masyarakat. John Acton mengatakan bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Ya, bahwa
Kekuasaan itu ya dekat dengan korupsi. Hati-hati. Jadi jika kita berkuasa, kita mendapatkan kekuasaan sebagai seseorang pejabat publik, hati-hati, akan dekat dengan korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, seperti suap, tidak bermoral, penyimpangan, tersucian, dan sebagainya. Hal-hal yang jelek semua. Dalam kamus besar, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Penyebabnya apa sih? Ini penyebab internal setelah kami diskusikan. Yang pertama adalah sifat tamak, ya, merasa tidak puas dan cenderung merasa kurang. Jadi yang didapat adalah selalu kurang. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif yang tinggi sekali. Yang ketiga, sifat mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok atau negara. Yang keempat, lemahnya iman. Identifikasi penyebab eksternal, adanya kesempatan. Jadi kadang ada kesempatan bagi seorang untuk bisa korupsi. Yang kedua, rendahnya ketegasan hukum, karena hukum yang pilih kasih mungkin. Yang ketiga, tekanan atasan. Jadi ada penyebab beberapa ASN terjadi karena atasannya yang menginginkan akhirnya anak buahnya menjadi korban. Baik, itu teman-teman sekalian, semoga kita memiliki sifat yang baik dalam pelayanan dan menjaga etika kita dalam bersosialisasi kepada stakeholder kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.